Kami masih heran Pak Sudimin, kenapa Bapak yang tadinya mungkin sudah punya latar belakang agama juga ketika masuk ke Al Zaitun, ini klaim dari Bapak, betul Bapak melakukan hal-hal yang merampok gitu. Ini kan kesaksian nyata dari Pak Sudimin. Yap. Tapi berlangsung berapa lama itu Pak? Sampai merampok, kemudian melakukan kriminal lainnya, membohongi keluarga sendiri demi mendapatkan uang banyak dan distorkan ke lingkungan ini. Selama 3 tahun. Gak ada penyesalan satu pun, sedikit pun tidak pernah tersadarkan Pak. Waktu itu tidak ada. Saya justru bangga. Saya bisa membangun negara lebih cepat. Bangga Pak. Bangga waktu itu. Karena saya di NKRI itu musuh saya. Saya sudah didoktrin menjadi tentara Islam Indonesia. Jadi saya bangga waktu itu. Setelah mendengar banyak testimoni ini, Anda masih yakin kalau Syekh Panji Gumilang itu difitnah? Testimoni-testimoni ini apakah bisa menjadi alat dan barang buktikah? Menurut saya semua pernyataan-pernyataan, mulai dari orang yang mengaku sebagai ulama hebat, paham tentang Quran dan lain-lain, seluruhnya mulut-mulut yang menurut saya keluar dari mulut-mulut itu dalam konsep Islam kebenaran sekalipun, tapi kalau disampaikan tidak dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama, maka Anda telah memfitnah, dan itu adalah tata cara yang diatur dalam Al-Quran Al-Baqarah 193. Fitnah itu orang yang keluar dari Islam dan menjadi murtad. Makanya saya keberatan kalau orang Islam itu bertengkar terus. Di sana itu pimpinan-pimpinannya kabur kalau anggotanya itu ketangkap. Dibuang begitu saja. Dibuang. Padahal mereka sebenarnya yang menyuruh untuk berbuat seperti itu mereka. Mereka yang membolehkan, mereka yang menyuruh, tapi udah ketangkap dia bilang nggak aman, dibuang. Mereka nggak mau tanggung jawab, apalagi sampai ke pucuk pimpinannya itu nggak mau tahu dia. Gitu. Yang mau tahu itu mereka tuh duit gitu. Dalam posisi seperti ini, malu kita sebagai agama mayoritas, agama banyak di Republik ini ditertarik gitu loh. Dengan pesantren Zaitun, dengan Syekh Panji Gumilang, ini orang yang punya latar belakang agama, seorang ulama, seorang kiai, semua membantai hadis seorang Panji Gumilang. Apa kalian ini sebetulnya? Kenapa setiap tahun mau pemilu baru peristiwa ini dibicarakan tentang Panji Gumilang dan Pak Zaitun? Setiap 5 tahun, saudaraku. Kenapa tidak tabayun? Kok begitu langsung dibantai habis seorang pimpinan pondok pesantren dan pesantren sehebat Zaitun ini? Di mana kita punya muka sebagai umat Islam? Kita perlu memperhentikan semua kejahatan yang penuh fitnah itu. Serahkan ini kepada polisi. Bukan urusan kalian menghujat dan mencaci maki Zaitun dan Panji Gumilang. Itu pikiran yang ada di otak saya. Ngabalin bela Al Zaitun dan Panji Gumilang, ponakan saya sekolah di sana, ini kata Ngabalin, dikutip dari CNN Indonesia. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin membela pondok pesantren Al Zaitun dari tuduhan menyebarkan ajaran menyimpang. Ngabalin memastikan tidak ada ajaran-ajaran sesat di pondok pesantren itu. Ia menyebut Panji Gumilang adalah sosok cerdas, keturunan kader Masyumi, dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi membangun negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Kata Ngabalin dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dia mengatakan Panji Gumilang telah membangun pondok pesantren itu berpuluh-puluh tahun. Sudah banyak pula keluarga yang menitipkan anak-anaknya untuk sekolah di pondok pesantren Al Zaitun. Ngabalin mengaku keluarganya juga ada yang menimba ilmu di sana. Menurutnya, tak ada yang salah dengan ajaran di Al Zaitun. Keponakan saya, anak kakak saya tertua, anak-anaknya sekolahnya di Al Zaitun. Jadi, saya mau bilang bahwa jangan nuduh orang macam-macam, jangan kalian mendiskreditkan itu Pak Kiai Gumilang, ucap Ngabalin. Ngabalin menduga ada pihak yang sengaja memainkan isu pondok pesantren Al Zaitun sesat,
Dia berkata pihak itu ingin mengambil alih Al Zaitun. Enggak usah banyak nuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan, menuduh orang di belakang, dan lain-lain. Cara-cara ini lazim ini kita ketahui kalau ada orang mau ambil, mau merampok, ujarnya. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan pondok pesantren Al Zaitun menyebarkan ajaran menyimpang. Mereka mendesak pemerintah untuk menindak ponpes itu. Pemerintah melakukan investigasi terhadap Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ponpes itu pernah punya kaitan dengan Negara Islam Indonesia (NII). Kepolisian juga telah memeriksa Panji Gumilang, pimpinan ponpes Al Zaitun. Panji diperiksa atas dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, hingga penyebaran berita bohong. Kemarin siang juga dilaksanakan gelar perkara tambahan karena ditemukan oleh penyidik pidana lain, dengan persangkaan tambahan, yaitu Pasal 45A Ayat 2, Junto Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo saat dihubungi.